Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 16 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Ada seorang ahli Taurat terkemuka bernama Eleazar. Ia sudah lanjut usia dan sangat terhormat. Ia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi. Tapi ia lebih mengutamakan mati secara terhormat daripada hidup ternista. Maka ia memuntahkan daging yang haram itu dan dengan rela hati menuju ke tempat deraan. Memang demikianlah seharusnya tindakan orang yang berani menolak apa yang tidak halal untuk dikecap, kendati secara naluriah ia mencintai hidupnya. Tetapi para pengurus perjamuan kurban yang tak halal itu telah lama kenal baik dengan Eleazar. Karena itu mereka menyendirikan Eleazar, lalu menyuruh dia mengambil daging yang boleh dipakai dan yang dapat ia sediakan sendiri. Lalu dari daging itu, cukuplah kalau ia pura-pura makan apa yang dititahkan raja. Dengan demikian nyawanya akan diselamatkan, dan ia akan diperlakukan dengan baik demi persahabatan yang lama. Tetapi Eleazar mengambil keputusan mulia yang pantas bagi umurnya, bagi kehormatan usianya, dan bagi ubannya yang jernih dan amat mulia, pantas bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa mudanya, dan terlebih pantas bagi perundang-undangan suci yang diberikan oleh Allah sendiri. Dengan tegas ia minta supaya segera dikirim ke dunia orang mati saja. Kata Eleazar, "Berpura-pura tidaklah pantas bagi umur kami. Jangan-jangan banyak pemuda kusesatkan oleh karena mereka menyangka bahwa Eleazar yang sudah berumur 90 tahun beralih kepada tata cara asing. Boleh jadi mereka kusesatkan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini. Selain itu, kuturunkan noda dan aib kepada usiaku. Kalaupun sekarang aku lolos dari dendam pihak manusia, tetapi tak mungkin aku melarikan diri dari tangan yang maha kuasa, baik hidup maupun mati. Dari sebab itu, dengan berpulang secara jantan aku mau menyatakan diri layak bagi usiaku. Dengan demikian, aku pun meninggalkan teladan luhur bagi kaum muda, untuk dengan sukarela mati demi hukum Taurat yang mulia dan suci itu." Setelah berkata demikian, Eleazar langsung menuju tempat deraan. Adapun orang-orang yang beberapa saat sebelumnya bersikap baik terhadapnya, sekarang memusuhi dia karena menurut mereka, Eleazar tadi berbicara seperti orang gila. Sesudah didera sampai hampir mati, Eleazar mengadu katanya, "Bagi Tuhan yang memiliki pengetahuan kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut, dan bahwa aku sekarang menanggung derita hebat dalam tubuhku akibat deraan ini. Tetapi dalam jiwa aku menderita semuanya itu dengan senang hati, karena aku takut akan Tuhan." Demikian Eleazar berpulang dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan keluhuran budi dan sebagai peringatan kebijakan, tidak hanya bagi kaum muda, tetapi juga bagi kebanyakan orang dari bangsanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak Manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Mencari dan Menyelamatkan yang Hilang. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar kisah tentang Sakeus. Kisah ini bukanlah hal yang asing di pendengaran kita sebagai orang Kristen. Para guru sekolah minggu sejak kita masih kecil pun seringkali menggunakan tokoh Sakeus ini sebagai materi untuk disampaikan kepada anak didiknya, karena ceritanya menarik dan sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh anak-anak. Yang kita tahu tentang sosok Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang berbadan pendek. Dikisahkan, ketika Tuhan Yesus melintasi kota Yeriko, banyak orang berkerumun ingin melihat dia, dan Sakeus, karena badannya yang pendek, mengalami kesulitan untuk melihat Yesus. Dikatakan dalam Injil, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara-saudari terkasih, menurut pandangan orang Yahudi pada zaman itu, terutama para ahli Taurat, seorang pemungut cukai dikelompokkan sebagai orang-orang berdosa, satu golongan dengan para pelacur, pembunuh, atau juga perampok. Mereka menyebutnya sebagai sampah masyarakat. Para ahli Taurat memandang hina orang-orang seperti itu, bahkan mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang berdosa tersebut. Karena perlakuan yang dikucilkan dan dicemooh itulah yang mengakibatkan tidak semua orang berdosa mau berbalik dari jalannya yang jahat. Namun, si pemungut cukai yaitu Sakeus punya kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga ia berusaha sedemikian rupa agar dapat melihat Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus yang tersohor sebagai Sang Mesias dan dikenal sebagai sahabat orang-orang berdosa, memotivasi Sakeus untuk ingin berjumpa dengan Yesus. Akhirnya, kerinduan Sakeus terjawab. Tuhan Yesus dapat melihatnya, kemudian memanggilnya bahkan mau menumpang di rumahnya. Pertemuannya dengan Juru Selamat telah membuka lembaran baru dalam hidup Sakeus. Sejak saat itu, ia bertobat dan percaya kepada Yesus. Hal ini dapat terlihat ketika Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang,
akan kukembalikan 4 kali lipat." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saudara-saudari terkasih, dari kisah Injil hari ini, kita dapat merefleksikan diri kita. Bukankah kita seringkali bersikap sama seperti para ahli Taurat? Kita membuang muka dan menjaga jarak terhadap orang-orang di sekitar kita yang menurut kita berdosa. Kita cenderung menghakimi mereka, padahal Tuhan mengutus kita agar menjadi garam dan terang dunia, serta memenangkan jiwa mereka bagi kerajaan Allah. Dari bacaan Injil hari ini kita belajar bahwa lawatan Tuhan Yesus membuat Sakeus berbalik kepada hal-hal yang baik. Itulah tujuan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Ia datang kepada mereka yang memerlukan pertobatan. Banyak dari kita yang sehat secara fisik, namun sakit secara rohani. Besar harapan, semoga kelak akhirnya semua orang memperoleh kesehatan iman yang benar, sehingga nama Allah semakin dimuliakan. Seperti ada tertulis, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menganugerahi kami teladan para kudus yang rela mengorbankan hidup demi kebenaran. Semoga kami berani bertindak selaras dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.